Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kembali kita membahas topik perbincangan mengenai Muktamar NU ke-35 yang akan diselenggarakan di Jombang, Tambak Beras ya, tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Dan di sini kita akan saya akan sharing dengan sahabat-sahabat mengenai hasil survei yang dilakukan oleh Institut Nahdien Nusantara atau Insantara yang kembali mensurvei tingkat diinginkannya atau keterpilihan lah elektabilitas para kandidat Ketua Umum Tanfidziyah Nahdlatul Ulama di Muktamar nanti. Sebelumnya Insantara ini pernah mensurvei 14 kandidat ya, figur yang kemungkinan melenggang menjadi Ketua Umum PBNU. Di video sebelumnya saya pernah membahas juga mengulas soal itu, dan sekarang itu semakin mengerucut ke beberapa nama saja, nggak sampai 14, kira-kira 6 atau 8 begitu. Di mana yang menarik itu ada pergerakan elektabilitas, di antaranya yang paling mencolok itu di mana terjadi kemerosotan yang luar biasa itu adalah tingkat keterpilihannya Gus Yahya ya, yang angkanya itu bahkan menjadi di bawah 10%, bahkan kalau tidak salah di bawah 5%. Sementara figur lainnya yang justru ketika survei awal-awal itu tidak begitu tinggi suaranya gitu, kalah jauh oleh misalnya Kiai Marzuki Mustamar, itu mulai melesat perlahan namun pasti dan mulai memeringkati 3 teratas persentase keterpilihannya sebagai Ketua Umum PBNU. Siapakah dia? Kita akan bahas. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, sebagai disclaimer, video ini tidak bermaksud untuk mendukung salah satu kandidat ataupun mendegradasi kandidat lainnya. Ini semata-mata penyampaian informasi, sharing apa yang saya dapatkan dari media untuk didiskusikan, dan jangan pernah ragu untuk mendiskusikannya di kolom komentar semata demi kebaikan NU secara struktural, tentu saja melalui muktamar forum tertingginya yang formal, dan juga tidak terlepas juga kebaikan bertumbuhnya NU kultural, karena inilah yang paling pokok. Dan saya kira untuk terus membicarakan muktamar, memusyawarahkan muktamar ini adalah bagian daripada syiar An-Nahdiyah yang bareng-bareng ayo warga NU lakukan itu. Semata tujuannya untuk mempopulerkan, memasyarakatkan, mendekatkan kembali, bahkan mungkin jika ada yang renggang dengan Nahdlatul Ulama, dengan para kiainya, dengan amaliyahnya, dengan fikrahnya, dengan manhajnya, bahkan dengan harokahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hadratus Syekh di dalam Muqaddimah Qanun Asasi kan, ayo semuanya gabung ke Jam'iyah ini, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita check it out ke beritanya, bagaimana Gus Yahya itu mulai apa ya, bukan tersingkirkan tetapi ya itu tadi merosot elektabilitasnya, dikalahkan oleh figur lain. Di sini saya mengutip dari berita di duta.co ya. Duta.co ini sudah saya tampilkan di situ. Ranking teratas itu malah Kiai Imam Jazuli. Keduanya itu Kiai Imam Jazuli ada di kisaran 43%. Kemudian Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin ya, Gus Rozin itu di 16%. Kiai Haji Yusuf Khudori 12%, Kiai Haji Nasaruddin Umar 11%, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud 6,5%, Kiai Haji Abdul Salam Sohib Gus Salam di 5%, 5,3. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini cukup mengerikan ya, merosotnya sampai 2, sekian persen saja. Ini saya nggak terlalu kelihatan nih. Kemudian Kiai Haji Julfa Mustafa hanya 1,7%, 2% aja enggak ini. Ini kalau ngitungnya pakai parliamentary threshold, Gus Yahya dengan Kiai Zulfa ini udah nggak lolos ini sebetulnya ya, kalau pakai parliamentary threshold. Tapi sekali lagi ini untuk meramaikan saja sebetulnya survei-survei semacam ini, mengukur tingkat seberapa diinginkan figur-figur ini oleh para Nahdiyin di akar rumput yang mungkin juga mempengaruhi suara struktural
Kendati proses pemilihan di Nahdlatul Ulama tidak semata-mata menggunakan pertimbangan siapa paling dipilih begitu atau mengukur lewat elektabilitas semata. Ada logika-logika kiai yang di situ utamanya menekankan pada musyawarah mufakat. Jadi tidak selalu semua berdasarkan tingkat keterpilihan atau elektabilitas. Nah, ini saya mengutip ya dari duta.co. GY yang dimaksud di sini Gus Yahya, siapa lagi tentu saja, terdepak dari 5 besar. Insantara rilis kandidat ketum PBNU jelang muktamar. Jakarta, duta.co. Institut Nahdien Nusantara atau Insantara kembali memetakan konstelasi menuju muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU setelah ditetapkannya Jawa Timur sebagai tuan rumah muktamar yang dijadwalkan berlangsung di Tambak Beras 27 hingga 31 Agustus 2026. Melalui hasil survei nasional dan pemetaan tokoh, Insantara merilis sejumlah nama yang dinilai memiliki peluang menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU periode 2026 hingga 2031. Ya. Jadi ini sebetulnya survei yang baru nih, yang sebelumnya kan Insantara itu sampai 14 figur. Ya. Insantara menjelaskan bahwa pemetaan kandidat disusun berdasarkan 3 indikator utama, yakni 1. Popularitas di kalangan Nahdien, 2. Rekam jejak kepemimpinan, 3. Serta aspirasi pengurus dan warga NU yang dihimpun melalui survei nasional dan wawancara mendalam. Jadi survei dan wawancara. Insantara juga mencatat adanya aspirasi yang cukup kuat dari tingkat PWNU, PCNU hingga warga kultural agar muktamar ke-35 menjadi momentum regenerasi kepemimpinan PBNU. Menurut lembaga tersebut, harapan terhadap lahirnya kepemimpinan baru menjadi salah satu dinamika yang mengemuka menjelang muktamar, atau dalam bahasa lain, ganti orang-orang barulah, kira-kira begitu gitu. Aspirasi yang ditangkap oleh Insantara ketika melakukan survei dan juga wawancara terkait hal ini, terkait figur kandidat ketua umum PBNU berikutnya. Potret dinamika menuju muktamar dalam survei nasional yang dilakukan Insantara terhadap 11.646 responden, luar biasa loh, ini banyak sekali. Di video sebelumnya yang kita bahas KDM dengan Prabowo saja, SMRC atau Saiful Mujani Research and Consulting itu respondennya sekitar 700-an ya, 800 mungkin. Ini 11.000 loh. Ya, 10 kali lipat lebih daripada respondennya SMRC ini. Terdiri atas sekitar 70% warga NU, artinya kultural ya, dan 30% pengurus PWNU serta PCNU, 30%-nya struktural. Lembaga tersebut mencoba memotret preferensi warga Nahdien terhadap calon ketua umum PBNU periode 2026 hingga 2031. Survei dilakukan pada 20 hingga 28 Juli 2026 dengan tingkat kepercayaan 95%. Di atas 10% loh ini tingkat kepercayaannya. Dan margin of error sekitar 3%. Hasil simulasi semi terbuka saat itu menempatkan Kiai Haji Imam Jazuli, ya Kiai Imjaz, sebagai kandidat dengan elektabilitas tertinggi dengan persentase 43,1%. Wih, luar biasa. Kalau di video sebelumnya kita pemetaan berdasarkan jejaring Kementerian Agama ketika kandidatnya Prof. Nasar ya di angka segini, maka melalui survei malah yang muncul di angka lebih dari 40% itu adalah Kiai Imjaz. So, menurut teman-teman gimana persoalan ini? Ketika membandingkan pemetaan melalui jejaring Kementerian Agama, muncul figur yang elektabilitasnya, tingkat keterpilihannya melebihi 40% itu adalah Pak Nasar, sementara melalui wawancara dan survei, tingkat keterpilihan melebihi 40% itu adalah Kiai Imjaz. Mana yang lebih solid, lebih valid menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Disusul Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin 16,9%. Nah, yang menurut saya ini naik terus bertahap. Ini diantaranya adalah Gus Rozin ya. Kemudian Kiai Haji Yusuf Hudori 12,7%, Gus Yusuf ya dari Jawa Tengah. Kemudian Profesor Nasaruddin Umar 11,5%. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud 6,5%, Kiai Haji Abdul Salam Sohib 5,3%, Kiai Haji Yahya Holil Stakuf 2,6% dan Kiai Haji Julfa Mustafa 1,7%. Ya, menurut saya di antara nama-nama yang tingkat keterpilihannya itu terus menanjak ketika terus diadakan survei-survei, berapapun respondennya saya lihat memang nama seperti Gus Rozin, Gus Yusuf, Gus Salam itu terus menapaki tingkat elektorasi
artinya semakin menanjak, semakin menanjak. Yang justru kontras menurut saya ini adalah ini yang dua akhir nih, eh, Kiai Haji Yahya Al-Stakuf dan Kiai Haji Zulfa Mustafa. Kalau aspirasi Gus Yahya memang karena ini kontras dengan keinginan Nahdien Akar Rumput terutama supaya terjadi regenerasi di dalam maknanya faring frontal adalah ya ganti itu semua kepengurusan PBNU pasca konflik kubu Sultan dan kubu Keramat ya. Jadi jangan ada lagi pengurus-pengurus sebelumnya itu. Ya diantaranya adalah Gus Yahya ini dan termasuk di situ adalah Kiai Zulfa, yang mana Kiai Zulfa itu waktu itu berada di kubu Sultan ya, yang menjadi PJ Ketum PBNU menggantikan Gus Yahya. Saya kira mungkin alasan itulah yang membuat dua nama yang kita sebut terakhir itu adalah elektabilitasnya bahkan di bawah 3%. Artinya tingkat kediinginkannya mereka berdua di kalangan Nahdien itu rendah nampaknya karena alasan tersebut ya. Kita lanjutkan. Gus Yahya terdepak dari 5 besar survei Caketum PBNU. Salah satu temuan yang cukup menarik dalam survei Insantara adalah posisi Ketua Umum PBNU petahana Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya yang berada di peringkat ke-7 dengan elektabilitas 2,6%. Posisi tersebut berada di bawah Kiai Haji Imam Jazuli, Kiai Haji Abdul Ghaffar Ruzdin, Kiai Haji Yusuf Hudori, Profesor Nasaruddin Umar, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin ya, dan Kiai Haji Abdul Salam Sohibatu Gus Salam. Hasil ini menunjukkan bahwa preferensi responden dalam survei lebih banyak mengarah kepada terpilihnya figur-figur baru ini sih yang harus di highlight, di underline ya. Figur-figur baru dalam Muktamar ke-35 NU untuk kepemimpinan PBNU 2026-2031. Wallahu alam. Seperti Prof Nasar sendiri menurut saya kan masuk ke kepengurusan ya yang hari ini itu. Saya tidak tahu, saya lupa di mana posisi Prof Nasar di kepengurusan PBNU 2021-2026 ini. Meski demikian, Insantara menegaskan bahwa hasil survei ini tidak dapat dimaknai sebagai prediksi hasil akhir pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme Muktamar NU menempatkan pemegang hak suara sebagai penentu utama, sehingga dinamika politik organisasi masih sangat mungkin berubah hingga pelaksanaan Muktamar. Menurut Insantara, temuan tersebut lebih mencerminkan potret aspirasi warga dan pengurus NU pada saat survei dilakukan, sekaligus menjadi indikator bahwa kontestasi menuju Muktamar ke-35 diperkirakan berlangsung kompetitif dengan munculnya sejumlah figur baru untuk kepemimpinan PBNU 5 tahun ke depan. Ya, ini menurut saya tentu saja survei ini tidak bisa dijadikan patokan siapa yang kemudian memang akan menjadi ketua umum PBNU berikutnya. Karena yang kita dengar juga hari ini diusulkan misalnya pemilihan tidak lagi dilakukan by voting oleh pengurus cabang dan pengurus wilayah, melainkan diserahkan untuk disepakati oleh para masyaikh di Ahlul Halli wal Aqdi. Wacana itu juga muncul di antaranya ya. Saya tidak tahu tepatnya dari kubu mana kalau kita masih mengkotak-kotakan demikian, tapi kalau tidak salah beritanya itu kan misalnya disampaikan oleh Kiai Said Asrori ya, Khatib Am, kemudian juga Gus Yahya juga menyampaikan hal itu. Jadi terbuka kemungkinan jika ketua umum PBNU itu dimusyawarahkan di Ahlul Halli wal Aqdi, tidak lagi dipilih oleh pengurus cabang maupun pengurus wilayah. Saya kira ini nantinya pada tahap secara deliberasi dimusyawarahkan mana yang terbaik dengan tentu saja prinsip-prinsip kaidah-kaidah usul fikih, misalnya darul mafasid, muqaddamun al jalbil masoleh misalnya. Apalagi di dalam konteks Muktamar ke-35 ini sebetulnya juga kan anomali karena secara jadwal mestinya Muktamar itu tahun depan 2027, hanya karena konflik sejak akhir tahun 2025 hingga islah yang sebetulnya juga tidak terjadi islah karena masih ada intrik-intrikan, saling jegal segala macam di antara kubu-kubu yang ada, itu juga menjadikan Muktamar ini ya anomali sehingga dipercepat. Karena dengan cara itulah, dengan cara bermuktamarlah konflik ini bisa diselesaikan, sehingga untuk tidak mengulangi konflik ini lagi yang serupa gitu kan, ya sudah pengurus-pengurus yang memang terlibat di kepengurusan yang saat ini nih 2021 sampai sekarang itu ya sebaiknya tidak usah mendorong mencalonkan diri, dicalonkan gitu kan dan lain sebagainya di Muktamar ke-35 mendatang.
Meskipun juga terkait survei ini nih, saya juga agak kritikal terhadap survei ini. Saya tidak tahu siapa pemimpin lembaga Insantara ini, kemudian point of view-nya siapa, mengapa Kiai Imjaz yang elektabilitasnya tinggi sekali, apakah karena engagement beliau di Munas misalnya atau di momentum-momentum Nahdlatul Ulama, wallahu alam bisawab. Atau mungkin karena Kiai Imjaz sering mengadakan apa itu halakoh pengurus pesantren, pimpinan pesantren atau apa ya, saya lupa itu, workshop kalau tidak salah, workshop pimpinan pesantren, wallahu alam. Namun tentu saja publik apa namanya semakin mengenal kepada Kiai Imjaz sehingga ya tentu saja dari 11.000 lebih responden itu Kiai Imjaz menempati urutan pertama dengan tingkat keterpilihan di atas 40%. Namun yang perlu saya kritisi lagi, mengapa nama Kiai Marzuki Mustamar itu tidak ada di dalam polling ini, di dalam survei ini. Padahal kalau memang ini surveinya adalah akar rumput, saya kira Kiai Marzuki Mustamar masih sangat diinginkan oleh Nahdien akar rumput ya, dan bahkan beberapa oleh struktural juga. Kalau memang ini tidak terikat pada formalisme, tetapi berdasar pada aspirasi warga NU, kenapa Kiai Marzuki Mustamar tidak dimasukkan di sini? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain? Meskipun hari ini desas-desusnya, oh karena mungkin Kiai Marzuki ini akan terganjal persoalan administrasi, syarat-syarat dan lain sebagainya. Loh kalau begitu ada Prof Nasar juga yang secara administrasi, secara persyaratan juga masih tidak pasti, menemukan ketidakpastian karena aturannya kan masih harus diubah kalau emang seorang menteri tidak mengundurkan diri mau maju jadi ketua umum PBNU. Ini pertanyaan saya untuk Insantara ya, siapapun yang mengadakan survei ini atau the name who behind the Insantara, please answer my question. Why di situ tidak ada nama Kiai Marzuki Mustamar di dalam list survei terbarunya ini. Anyway, sebagai satu informasi dan upaya untuk mencari figur siapa yang ada di benak para Nahdien, tentu saja kita patut apresiasi apa yang dilakukan oleh Insantara ini. Dan menurut sahabat-sahabat sendiri, faktor-faktor apa sih kira-kiranya yang sebetulnya misalnya nama Gus Yahya, Kiai Zulfa itu bahkan tingkat kediinginkannya itu di bawah 30%. Ya, aspirasi warga NU itu yang menginginkan beliau-beliau berdua ini bahkan di bawah 3%. Gus Yahya 2%, Kiai Zulfa 1,7% tadi itu. Kalau pemikiran teman-teman punya pemikiran soal ini, tulis di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video kali ini. Mari sama-sama kita semarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama ini karena kita yakini sebagai Nahdien NU ini dari pesantren, dari kiai untuk bangsa Indonesia, untuk peradaban dunia. Akhirul kalam dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.